Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi terbaru dan membahas berbagai informasi yang ada hubungannya dengan kesejahteraan masyarakat. Salah satu informasi yang perlu saya bagikan kepada Bapak Ibu terkait dengan informasi yang sudah beredar mengenai pengumuman P3K yang telah diseleksi. Informasi terbaru mengenai pengumuman P3K tahap 2 dimulai tanggal ini. Disusul dua kebijakan penting, optimalisasi dan paruh waktu, tentu itu adalah informasi penting yang perlu kita ketahui bersama. Ini informasi yang baru yang tayang per Senin 9 Juni 2025. Supaya lebih jelas Bapak Ibu, dua kebijakan tersebut sebagaimana telah disampaikan mengenai optimalisasi dan paruh waktu, silakan ikuti informasinya sampai selesai, dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton demikian dan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan informasi melalui channel ini, supporter channel ini dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Kita langsung saja pada informasinya. Pengumuman kelulusan P3K tahap 2 dilaksanakan pada 16 sampai 25 Juni 2025. Ini artinya Bapak Ibu tinggal menunggu 5 hari lagi pengumuman resmi yang telah diikuti oleh honorer pada seleksi P3K tahap 2 formasi tahun anggaran 2024 akan diumumkan secara resmi. Sedangkan untuk formasi dengan seleksi teknis tambahan, jadwal diperpanjang hingga 30 Juni 2025. Setelah pengumuman selesai, Badan Kepegawaian Negara atau BKN akan menerapkan dua kebijakan penting yang sangat dinantikan oleh para tenaga honorer. Tentu dengan demikian Bapak Ibu, itulah yang disampaikan dengan benar oleh Kepala BKN Bapak Ibu dalam hal rekrutmen calon aparatur sipil negara, khususnya P3K tahap 2. Kebijakan pertama adalah optimalisasi formasi P3K tahun 2024. Tujuan kosong dari kebijakan ini adalah pengisian formasi yang belum diisi oleh peserta yang telah mengikuti seleksi. Optimalisasi sebelumnya telah sukses dilakukan pada seleksi P3K teknis tahun 2022 dengan peningkatan kelulusan yang signifikan. Saat itu dari 51.687 peserta yang lulus awal, jumlah meningkat menjadi 76.867 orang setelah proses optimalisasi diterapkan. Untuk tahun 2024, optimalisasi akan diberikan kepada peserta tahap 1 dan tahap 2 yang belum mendapatkan formasi penuh waktu. Jadi itu adalah salah satu komitmen kebijakan optimalisasi pada pengangkatan honorer sebagaimana telah diundangkan yang telah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023. Deputi BKN Suharmen menyatakan bahwa peserta tahap 2 tetap memiliki peluang besar untuk terjaring dalam kebijakan ini. Kepala Badan Kepegawaian Negara, Judan Arif Fakrullah, menjelaskan bahwa formasi kosong tahap 2 akan diisi oleh peserta tahap 1 berdasarkan peringkat terbaik. Proses ini dilakukan secara otomatis oleh sistem yang dimiliki BKN, bukan secara manual oleh instansi pusat maupun daerah. Kebijakan kedua yang akan diterapkan adalah penutupan P3K per waktu, sesuai dengan Permen Pan RB nomor 16 tahun 2025. P3K per waktu diperuntukkan bagi mereka yang telah mengikuti seleksi P3K atau CPNS tahun 2024, namun tidak mendapatkan formasi. Perlu kita ketahui Bapak Ibu, jumlah calon penerima P3K paruh waktu sangat besar dengan lebih dari 600.000 peserta dari tahap 1 belum mendapatkan tempat. Ditambah peserta dari tahap 2, maka jumlahnya dipastikan meningkat secara signifikan.
Permen Pan RB mengatur 8 tahapan pemrograman P3K paruh waktu yang dimulai dari pengusulan hingga terbitnya SK. Usulan disampaikan oleh pejabat pembina kepegawaian seperti bupati, wali kota, gubernur, atau menteri. Dengan demikian, kedua kebijakan ini diharapkan mampu menyerap lebih banyak tenaga honorer ke dalam aparatur sipil negara berbasis kontrak. Nah, itu adalah salah satu bentuk kebijakan yang ditempuh dan diterapkan oleh pemerintah dalam hal perekrutan honorer menjadi aparatur sipil negara. Optimalisasi formasi dan P3K paruh waktu menjadi langkah strategi untuk mengurangi jumlah honorer yang tidak terangkat. Itulah informasi terbaru Bapak Ibu mengenai pengangkatan atau perekrutan honorer menjadi aparatur sipil negara di tahun 2025 tahun ini. Semoga saja semua apa yang telah diprogramkan pemerintah dalam hal memberikan kesejahteraan para honorer melalui calon atau pengangkatan menjadi ASN itu dalam waktu dekat semuanya bisa direalisasikan. Demikian informasinya, semoga informasi bermanfaat. Sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.